Gangguan tidur yang ke-10 adalah gangguan tidur mimpi buruk atau nightmares. Yang ke-9, sleepwalking atau tidur berjalan. Sleepwalking ini biasanya kan tidur. Nah, dia tuh nggak nyadar kalau tidur ngelakuin sesuatu, tapi masih tidur gitu. Tapi dalam posisi masih tidur. Sekitar 15% orang di seluruh dunia ini ngalamin sleepwalking. Selanjutnya, sindrom kepala meledak atau exploding head syndrome. Isi meledak-meledaknya kayak C4. Kenapa bisa ada suara bom di samping kepala kita? Gue pernah sih ya ngalamin exploding head syndrome ini. Ngerasa kalau tubuh gue itu jatuh ke jurang. Nah, coba lu rasain ya, kalau misalnya lu jatuh ke jurang, lu bakal bangun ya kan? Bangun. Itu kampret kan? Seringkali ketika kita sebentar lagi terlelap dalam tidur, kita tiba-tiba terbangun dan merasa seperti jatuh. Apa yang terjadi? Apakah ini sebuah penyakit yang mengerikan? Tenang, fenomena ini ternyata cukup wajar terjadi dan biasa disebut sebagai hypnic jerk. Satu teori mengatakan kalau hypnic jerk terjadi karena otak kita sedang diperebutkan oleh dua sistem saraf. Faktanya, rasa bangun kita itu tak dikontrol oleh satu sistem saraf saja, ibarat tombol lampu di rumah kita. Pendeknya, di dalam otak kita terdapat saraf ventrolateral preoptic nucleus atau VLPO yang bertugas mengatur rasa kantuk kita, dan ada saraf reticular activating system yang berusaha mengatur rasa bangun kita. Kedua sistem saraf ini saling tarik-menarik untuk mengontrol rasa kantuk dan bangun kita. Kemudian, saat saraf VLPO berusaha menidurkan kita, kadangkala sistem saraf reticular activating system belum sepenuhnya ternonaktifkan. Kadangkala ia sedikit aktif kembali sehingga menyebabkan kita terbangun dengan rasa seperti mau jatuh, dan terjadilah fenomena hypnic jerk yang kadang-kadang memang bikin kita jantung. Yang ke-7, halusinasi mengantuk atau halusinasi hipnagogik. Jadi intinya, pada saat kita baru bangun itu kita melihat halusinasi yang berlebihan, yang tidak sepantasnya kita lihat, misalnya hantu atau enggak alien. Halusinasinya nggak ada yang indah. Yang ke-6, yaitu night terror atau teror malam. Kebanyakan yang mengalami teror malam ini adalah anak-anak kecil lah. Mungkin gara-gara di dunia nyata dia suka nonton Power Ranger. Atau apalah yang berhubungan dengan monster-monster yang gede, yang lebih tinggi dari gedung. Itu biasanya dia bakal terbawa-bawa gitu, imajinasinya itu kan masih tinggi gitu, ya kan? Daya khayalnya itu membuat naik teror. Yang keempat, gangguan tidur REM. Perilaku gangguan REM ya. Kalau misalnya orang yang suka ngigo, itu harusnya meditasi, banyak-banyakin meditasi, relaksasi gitu ya. Jadi ya udah, ini biasanya orang tua yang ngalamin. Sebagai anak-anak kalau kita ngigo itu adalah sesuatu yang normal, tapi kebanyakan sih orang tua karena kurang relaksasi ya, dan banyak pikiran juga, duit kagak ada ya. Tapi biasanya bukan karena duit kagak ada sih, karena masalah keluarga. Oke, lanjut. Itu gangguan makan nokturnal. Ketika kita makan di malam hari, terus kita tidur. Keesokan harinya kita udah lupa tuh kita pernah makan di malam hari. Nah, kita malah ambil bahan baku mentahnya. Gue aja kagak ngertiin, nggak penjelasan gue. Yang nomor 1 itu insomnia. Banyak orang yang ngalamin insomnia, termasuk gue, termasuk teman gue, termasuk orang tua gue juga. Tiap tidur malam pasti pinginnya begadang terus, nggak bisa tidur. Disambung dengan ulangan misalnya ulangan matematika, kita nggak tidur sama sekali pas malamnya. Hancur bro, kacau. Oke, itu mengganggu keselamatan jiwa dan raga kita sebagai murid. Yosa, udah gitu aja dulu penjelasan dari gue. Gue tuh baca referensi dari berita1.com mengenai 10 gangguan tidur, sleep disorder pada manusia. Ya, gangguan tidur pada manusia itu beragam. Sewaktu tidur itu jangan kebanyakan stres, gitu ya. Jangan terlalu banyak menghayal, nanti kebawa mimpi, terus mimpinya buruk.
datang ke sekolah mata pada hitam semua di bawah. Pokoknya yang jelek-jeleknya jangan ditiru, ambil hikmah positifnya. Ini video terinspirasi dari teman gue yang ngalamin sleep paralysis atau dalam bahasa Indonesia ketindihan. Rasa bahwa setelah terbangun dia nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh sementara, matanya bisa dibuka tapi nggak bisa ngomong, dia nggak bisa teriak sama sekali dan dia mendengar ada bisikan. Yang jelas itu halusinasi dari mimpinya. Wait, no. He's cataloged a range of Pernahkah Anda terbangun dari tidur Anda dengan tubuh yang tak bisa digerakkan? Kemudian seringkali juga ketika Anda terbangun, Anda melihat sosok aneh di sekitar Anda. Tenang, fenomena tersebut wajar terjadi dan itu disebut sebagai sleep paralysis atau bagi orang Indonesia disebutnya sebagai tindihan. Menurut penelitian, 20 hingga 45% dari kita setidaknya pernah mengalami sleep paralysis sekali dalam hidup kita. Kemudian, mengapa sleep paralysis bisa terjadi? Pendeknya, sleep paralysis terjadi ketika kita bangun di tengah-tengah fase tidur kita yang bernama fase REM. Fase REM ini adalah fase di mana kita sedang asik bermimpi. Pada fase ini juga, otak kita sedang mengistirahatkan otot-otot tubuh kita. Dengan kata lain, melumpuhkan sementara tubuh kita sehingga kita tak dapat bergerak-gerak ketika kita sedang bermimpi. Ketika kita bangun di tengah-tengah fase ini, misalnya gara-gara si tukang bakso langganan kita yang malam-malam berisik suka teriak-teriak nyari pelanggan sehingga membuat kita bangun, akibatnya adalah sleep paralysis, di mana kita terbangun sadar, tetapi kita tak bisa bergerak sama sekali. Belum lagi dibayang-bayangi oleh halusinasi tidak jelas, yang sebetulnya itu adalah hasil halusinasi dari mimpi kita sendiri. Tidak hanya orang Indonesia saja, sleep paralysis sendiri adalah fenomena yang dikenal luas dalam sejarah peradaban di seluruh dunia. Contohnya seperti dalam legenda masyarakat Skandinavia yang menganggap sleep paralysis adalah perbuatan sebuah makhluk cilik yang bernama Mer. Kemudian ada juga suku Eskimo di Alaska yang percaya bahwa sleep paralysis adalah roh manusia yang tak bisa kembali ke tubuhnya ketika seseorang terbangun di tengah-tengah tidur. Dan tentu saja masih banyak lagi yang lainnya yang tak bisa dibahas di sini satu persatu. Jadi, bagi Anda yang suka mengalami ketindihan, sangat omeli saja si tukang bakso langganan Anda jika dia terus berisik nyari pelanggan di tengah malam sehingga membuat Anda terbangun dan kena sleep paralysis. Dan seperti biasa, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Bye.